Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, wabil khusus Habibana al-Mahbub Habib Zainal Abidin yang masyhur dipanggil dengan Habib Bidin, pimpinan Majelis Az-Zahir, beserta seluruh pembaca dan munsyidin dari Az-Zahir, masyayikh yang ada di Kecamatan Wiradesa, bil khusus pengurus NU, MWC NU Wiradesa, syuriyatan wa tanfidhiyatan wa banoman wa banseran, baik unsur syuriah, unsur tanfidhiyah, badan otonom yang lain, serta banser. Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Sahibul Bait, Sahibul Hajat, wa Sahibul Akses, Bapak Haji Imam Mujiono beserta Ibu Hajjah Iswati yang malam hari ini mengundang kita semua dalam rangka tasyakur khitanan putra beliau yang bernama Muhammad Siddiqi Wibowo. Ini putra terakhir, betul ya? Dari istri. Yang mana Bu Hajinya mana? Alhamdulillah. Dari istri yang satu-satunya, insya Allah. Ya. Setahu saya. Allahumma amin. Para tokoh yang hadir, pejabat, tadi saya lihat ada Pak Kapolsek, Bapak Camat barangkali hadir, juga Bapak Lurah, seluruh jamaah kaum muslimin muslimat yang hadir di lapangan desa Warulor. Insya Allah semuanya semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah, kita bersama-sama hadir di sini, bersama-sama membaca sholawat, bersama-sama ikut merasakan tasyakurannya Bapak Haji Imam Mujiono dan Ibu Hajjah Iswati yang syukuran mengkhitankan anaknya. Acaranya kok alhamdulillah yang diadakan sholawatan dan pengajian, betul apa tidak? Di sana-sana lagi rame. Kalau ada acara selamatan khitanan yang diundang nyanyi-nyanyi pakai sound horeg di jalan sana. Maklum kata kiai, ini zaman sekarang zaman banyak huru hara. Huru hara itu katanya bahasa Arabnya yaumul haraj. Yaumul haraj diplesetin jadi yaumul horeg. Nah, hari di mana orang pakainya horeg, soundnya besar-besar, yang katanya bisa bikin rumah itu kacanya pecah-pecah. Alhamdulillah Pak Haji Imam ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih rizki tasyakuran anaknya khitanan, tapi yang diundang bukan dangdutan. Alhamdulillah, yang diundang sholawatan dan pengajian.
Inilah apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Nabi bersabda, ni'mal malus salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau Allah berikan pada orang soleh. Yasilu bihi rahiman wa yasna'u bihi ma'rufan. Kalau harta Allah titipkan pada orang yang ahli ibadah, insya Allah hartanya dipakai untuk ibadah. Amin. Nah, contohnya malam ini, karena Pak Haji Imam ini Masya Allah min ahlil khair, termasuk orang yang senang ibadah, maka tasyakurannya dipakai ibadah, mengundang pengajian, mengundang sholawatan, orang semua diajak bersolawat ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajak mendengarkan nasihat agama. Makanya kalau ada orang kaya seperti Pak Haji Imam ini, kok di Wiradesa ada 100 saja, ada 100. Ono wong 100 koyo Haji Imam. Masya Allah, kalau ada masjid mau dibangun, datang insya Allah disumbang. Nyumbangnya bukan semen, beras. Paling enggak buat ngecor. Alhamdulillah. Kalau ada yang kayak begini, yang satunya karena tukang material kayak begini, insya Allah Islam akan kuat. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam hari ini Bapak Haji Imam tasyakuran putranya dikhitankan. Sebagian ulama mengatakan mengkhitankan anak ini bagian daripada kewajiban orang tua pada anak. Walaupun dalam hadis yang disebut 3, kata Nabi dalam hadis min haqqil walad ala walidihi, di antara hak anak yang harus dipenuhi orang tuanya, 1 ayyuhassinas mahu, hendaknya dia diberi nama anaknya yang bagus. Ini yang disebut dalam hadis. Tapi kalau diperinci, sebenarnya kewajiban orang tua pada anak itu jauh sebelum memberi nama anak. Bagaimana itu? Seorang ulama mengatakan kalau Anda ingin nanti tidak dituntut sama anak di akhirat, maka hak anak itu adalah hendaknya kalau kita jadi bapak atau jadi calon bapak, calon ibu, hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya mencarikan, kalau dia laki-laki, calon ibu yang baik. Ini yang masih jombloan, ada yang jombloan? Ngacung. Yang jomblowati ngacung. Nah, Asep, Hasan masih jomblo ya? Ya. Yang masih jomblo itu dari sekarang mulailah cari calon ibu buat anakmu San, yang anaknya, yang orangnya itu, perempuannya itu solihah. Nah, yang solihah itu biasanya ketemunya ya pas acara begini, pas sholawatan gitu loh. Pas sholawatan, pas pengajian, itu calon ibu dari anak kita. Jangan ketemunya pas acara dangdutan. Kalau pas acara dangdutan ya nggak beres. Nah, yang jomblowati juga begitu. Carilah calon ayah untuk anakmu seperti Hasan. Seperti Tolong Hasan berdiri, ini masih jomblo. Ya. Ngadeg. Loh. Madem sana. Lah, ini loh kayak gini loh. Kowe tak iklanno kowe Sat. Ya. Ya. Cawira desa ki ya. Heeh. Cari calon istri, cari calon suami yang baik. Jangan kemudian dia nyari kok minta tolong temen. Kata Hasan sama temennya, sapa kancane kuwi arane? Kim, lorono aku bojo Kim. Lah kira-kira kaya apa? Wis singo-singo.
Singo-singo gitu. Nah singo-singo jawab Kim, lana elek gelem ora? Wis ora kae iki. Lah. Saudara-saudara, kok jadi kayak orang Pekalongan ini ya? Singo-singo ora kae iki. Saudara-saudara, rupanya ibu itu penting. Ayah itu penting. Bibit bobot bebet enggak sembarangan. Dulu ada yang bilang ibunya Imam Syafi'i, ada yang bilang ini dalam satu riwayat, ketika ayahnya Imam Syafi'i sedang duduk di pinggir ya kali kecil gitu, tiba-tiba lewat di depannya apel. Lagi nunggu, lalu perutnya lapar, diambil itu apelnya, dimakan. Barmangan apel getun, ngerti getun ya? Nyesel, ya Allah, ini kok katanya ada apel punya siapa kok saya makan? Padahal secara hukum fikih, makan apel yang dia hanyut di kali itu halal. Secara hukum fikih, makan apel atau buah yang hanyut di kali halal. Apel lo ya, pelem, nek tayo haram. Nek tayo haram. Apel pelem kalau hanyut di kali secara hukum fikihnya apa namanya? Halal. Tapi karena ayahnya Imam Syafi'i dalam satu riwayat dikatakan abahnya Imam Syafi'i namanya Idris, karena Imam Syafi'i nama aslinya Muhammad bin Idris. Getun, nyesel. Ya Allah, kok ini apel saya makan, saya belum tahu siapa yang punya. Akhirnya dia ikuti kali itu. Mangane nang warulor, kalau ibarat desa. Lah kali kan kok gitu lah. Terus munggah, ternyata kira-kira di Bojong ketemu orang yang punya kebun apel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, Bapak yang punya kebun apel ini? Ya, saya. Saya boleh minta halal, Pak. Minta halal itu bahasa Arabnya istihlal. Apa namanya? Istihlal, minta halal. Halal bagaimana? Saya tadi duduk di warulor. Tiba-tiba di depan kali lewat apel. Saya lapar, Pak, saya makan. Saya minta halalnya. Apa yang terjadi? Ini nanti calon mertuanya ini. Rupanya yang punya apel ini calon mertua. Kata Pak Haji yang punya kebun apel, wih, ini anak muda istimewa ini. Makan apel yang hanyut di kali aja minta halal. Hasan aja nggak begini. Hasan aja nggak begini katanya. Masya Allah. Salah apa kwesan? Hasan aja nggak begini katanya. Saudara-saudara, karena tahu ini calon bibit unggul, lah itulah kalau orang zaman dulu calon bibit unggul itu Bu, sampai nek werono wong jahanam kok pinter alim, kalau perlu diongkosi. Ada kiai di Tegal, ya saya nggak mau sebut namanya, terkenal ini kiai di Tegal, ya pengasuh Giren gitu. Nah, itu nggak perlu saya sebut namanya tapi paham ini ya. Ya, itu pengasuh pondok pesantren Giren. Itu kalau ada santri pinter itu langsung dipondokkan, tapi nanti akan diambil mantu. Masya Allah. Ini beliau. Ini kakeknya Imam Syafi'i dari jalur ibu melihat ada seorang pemuda namanya Idris. Saudara-saudara, yang semacam ini langsung bilang nggak bisa halal. Kecuali kamu kerja 1 tahun di kebun saya, baru saya halalkan. Akhirnya kerja 1 tahun Pak, saking pengen 1 apel halal gitu loh. Saya mau tanya, kira-kira pemuda model begini di Wiradesa di Pekalongan masih ada apa enggak?
Gara-gara mangan apel siji kon kerja setahun yo. Gelem ora? Cara kalongane apa? Cara kalone. Ora gelem ki apa? Hah? Moh. Ora sudi aku. Ora sudi ki apa? Ora kere ya. Betul ya? Betul begitu ya? Ora sudi apa tadi? Ora kere aku. Apel siji on kerja pira? Setahun. Tapi karena Idris ini orang soleh, mau Pak. Bekerja setahun, lapor, Pak, saya sudah kerja setahun. Sudah halal Pak? Durung. Belum. Ada satu lagi. Apa itu Pak? Kamu harus mau nikah sama anak gadis saya. Oh. Tapi, ada tapinya. Anak gadis saya ini matanya buta. Telinganya bisu. Telinganya kok bisu? Telinganya apa namanya? Tuli. Ya, corokin ini budek. Matanya buta, corokin ini picek gue. Tidak bisa bicara, bisu. Corokin ini apa? Hah? Begu. Lumpuh, sikile ora iso mlaku. Tangane keple. Kata Idris, ya Allah nasibku. Gara-gara apel satu harus menikahi wanita yang picek, budek, begu, lumpuh. Tapi karena orang ini tadi saking takut sama yang haram, pengen halal apel satu, mau. Ngimpun mboten napa-napa, pun nasib kula niki. Akhirnya diakadkan nikah. Begitu akad nikah zaman dulu kan yang namanya perempuan tidak keluar. Akad nikah zaman riyen niku. Zaman dulu akad nikah perempuannya di kamar. Ora kaya zaman saiki. Kadang-kadang kalau kata orang Sunda bilang es cendol entaya kelapana belum nikah betengna bejendol entaya bapana. Itu kalau kata orang Sunda. Belum nikah perutnya sudah hamil. Zaman dulu perempuannya Masya Allah di dalam gak pernah keluar. Begitu masuk kamar kaget. Ternyata yang katanya matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, kakinya lumpuh. Begitu dibuka uangnya wayu. Orangnya apa namanya? Cantik. Lah Idris ini ayahnya Imam Syafi'i. Begitu lihat perempuan cakep keluar lagi kamar. Bapak mertua, sepertinya saya salah kamar katanya. Loh kenapa? Lu katanya istri saya itu matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, kakinya lumpuh. Yang di dalam kamar itu saya lihat cantik orangnya. Saya lihat matanya bisa melihat. Karena begitu saya masuk dia langsung mengucapkan salam pada saya. Lah kata mertuanya, yo iku bojomu. Itulah anak saya yang saya bilang matanya buta, maksudnya matanya tidak pernah melihat yang haram. Yang saya bilang telinganya tuli, telinganya tidak pernah mendengar sesuatu yang haram kecuali yang bagus-bagus. Masya Allah. Kira-kira saya mau tanya, kalau panjenengan ini dalam acara semacam ini melihat dari jarak jauh, berbeda kelamin tapi jarak jauh kayak gini nih, kira-kira ndelokno Hasan iku dosa apa ora? Ora dosa ndelokno kau buria. Dosa apa tidak? Ora. Nah, itulah hebatnya. Begitu nikah dari suami yang soleh, dari istri yang soleh, lahirlah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, namanya Imam Syafi'i.
imame orang Indonesia yang terkenal bermadhab Syafi'i. Lah inilah contoh bagaimana kalau kita mau pengen keturunan kita bagus-bagus, dimulai dari bibit. Sudah punya istri yang solehah, suami yang soleh, ternyata tidak cukup. Kata para ulama, di antara hak anak pada orang tuanya atau kewajiban orang tua pada anaknya adalah ketika dia mau ikhtiar punya anak, gawe anak, kata para ulama kondongo se. Kondongo. Kalau jenengan ngaji kitab Uqudul Lujen fi bayani huquqi zaujain, itu kalau mau campur suami istri, Pak Haji Imam, kalau mau campur itu kon salat sik 2 rakaat. Salat sunnah, sampean tau ngono Prabu? Kesuwen. Salat sunnah sih. Bar ngono selawatan sih kanggo asrokol. Masya Allah. Lah itu pasti lain itu. Itu mau campur. Begitu nanti sudah hamil, ngandut. Nah ini kata orang tua saya, kowe nek pengen anakmu soleh, pinter-pinter, cerdas-cerdas. Ini ayah saya dulu ngasih ijazah. Nah, pas bojomu lagi meteng, nek pengen anakmu nanti berkualitas istimewa. Istimewa itu kalau martabak telurnya berapa? Nek anakmu pengen istimewa, pas kamu istrimu sedang hamil, wis dino nek iso maca Quran terus. Nek iso sedino hatam 30 juz top. Kalau tidak ya paling tidak deres terus. Nah ini ternyata Masya Allah ikhtiar pengen punya anak soleh itu dimulai dari cari bibit, dari mulai proses pembuatan, produksi, proses apa namanya produksi. Sudah diproduksi ada namanya quality control. Quality controlnya diwacakno Quran. Sambil kemudian kata orang tua dulu ketika anakmu sedang dalam kandungan, kalau kamu bisa, kowe karo bojomu sing sregep maca Quran, atau kowe karo bojomu sing sregep poso. Wah niki amalannya orang-orang soleh dulu. Saya ceritakan ini supaya kita-kita yang sekarang ini tahu, nek ono kok anake wong, nek ora rezekine apik kaya Pak Haji Imam ini. Nih Pak Haji Imam ini kan rezeki anak soleh. Saya percaya pasti orang tua beliau, orang tuanya Ibu Haji Iswati dulu riadohnya kuat. Loh kalau ada orang rizkinya bagus anaknya, atau ya pinter-pinter, atau jabatannya bagus, ini pasti amalnya orang tua. Ngandelo aku. Percaya saya, ini yang namanya al-amalus salih yanfa'udz dzurriyyah. Amal soleh orang tua itu pasti manfaat buat anak cucu. Kalau niki kadang mikir, saya ini ya zaman mondok dulu ya biasa-biasa saja, tapi kok ya alhamdulillah dikasih paham. Ini pasti kata saya dulu ayah atau mbah saya ahli riyadhah. Loh, ternyata saya benar. Begitu saya cek, abah saya ahli puasa. Nek poso itu zaman dhisik wong tua kula niku, tiyang cepah kula niku, bukane niku gedang setunggal. Sahurnya pisang 1. Ini cerita Mbah Putri. Oh, berarti kalau panjenengan punya anak, panjenengannya yang jadi orang tua ini ahli puasa, ahli ngaji, ahli sholawatan, ahli wirid, insya Allah nantinya anak cucu kita istimewa itu. Nah sudah lahir, wajiban orang tua ayyuhassinasmahu, anaknya nanti dikasih nama yang bagus. Alhamdulillah Pak Haji Imam ini yang dikhitani namanya bagus, Muhammad Siddiqi Wibowo. Ki campuran ki, ono Arabe, ono Jawane. Ini ono Arabe, ono Jawane. Iso dadi pejabat, iso dadi kiai. Dulu ada pengurus NU di Jawa Timur namanya Ahmad Suyadi. Kalau sedang kumpul
sama pejabat, namanya siapa Pak? A. Suyadi. Tapi kalau ketemu sama kiai, namanya siapa? Anu Pak, alhamdulillah nama saya Ahmad S. Suyadi ini disebut. Ya, ketemu kiai Ahmad S, kalau ketemu pejabat nyebutnya apa tadi? A. Suyadi. Nah ini berarti pinter ini. Pak Haji Imam ngasih nama Muhammad Siddiqi Wibowo. Ini jadi Kapolres singkat MS Wibowo. Ini jadi Kapolres disebutnya MS Wibowo. Ini jadi Kiai Muhammad Siddiqi W. Nah kan begitu ya. Muhammad Siddiqi apa namanya? W. Nah ini kenapa kok ada Arabnya, ada Jawanya? Lah ini. Saudara-saudara, yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi itu nek sendengan punya anak kasih nama yang bagus. Pertanyaannya apakah nama bagus kudu Arab? Boten. Yang penting artinya. Lah punya nama anak Arab kalau namanya artinya jelek buat apa? Dulu ada orang saking awamnya nggak ngerti, dua anak dikasih nama, tahu ada penyanyi namanya Ahmad Albar. Dia langsung mau niru tapi dirubah sedikit. Anaknya dikasih nama Muhammad Abtar. De Ahmad podo karo Muhammad bedo kan. Albarnya diganti apa namanya? Abtar. Lah barang ono kiai weruh dipanggil. Kene Mas. Anaknya sampean dikasih nama siapa? Muhammad Abtar. Muhammadnya apik Mas. Abtarnya sampai tahu nggak? Tahu Pak Kiai dari Quran. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sampai ngerti pura? Abtar artinya apa? Nggak tahu Kiai. Abtar artinya buntung. Nah sampai pengen anak buntung. Wah bukan purun lah. Makanya besok lagi kalau punya anak nanya kiai. Dulu saya ada jamaah perempuan nanya pada saya punya anak cucunya dikasih nama yang pertama nanya saya Nabila. Bagus apa betul Kiai? Saya. Nabila artinya apa? Cerdas. Lah begitu yang kedua untung nanya saya, dia tuh selalu pakainya N depannya. Kali ini Nadila. Nabila pakai B, yang kedua Nadila. Saya bilang Bu Haji jangan dikasih Nadila. Ini saya lihat dari buku-buku nama Pak Kiai. Ini katanya namanya artinya bagus. Lah sampai tanya itu ustadz. Kalau Nadila gue artinya orang yang kalau ada orang bawa dompet di pasar dia ambil terus lari. Itu apa namanya? Copet. Orang yang mengambil uangnya orang cepet terus pergi. Itu namanya apa? Copet. Makanya kalau jenengan mau punya anak, mau ngasih nama anak, kalau nggak begitu paham, daripada nama Arab salah, mendingan Jawa sisan. Nah untung ini kok Pak Haji kok bagus namanya, Muhammad Siddiqi Wibowo. Kalau sudah terlanjur jelek, oh yang ngasih nama Abah Lutfi ya, Bibi Lutfi. Kalau sudah terlanjur jelek bagaimana namanya? Sunnah diganti. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, Dr. Abdullah Nasi Ulwan meriwayatkan Kanjeng Nabi itu dulu seneng selalu merubah nama sahabatnya yang namanya artinya jelek. Bisa ana wong wedok arane Asiyah pakai shot. Asiyah Arab ini, Arab. Asiyah pakai shot. Artinya perempuan durhaka. Lo perempuan apa namanya? Durhaka. Oleh Nabi dipanggil antila Asiyah bal anti jamilah. Jenengmu ojo Asiyah tapi diganti jamilah. Ini nganggo shot. Kecuali kalau pakai Asiyah, pakai sin. Kalau pakai sin boleh. Itu nama seorang wanita yang sebelum meninggal melihat rumahnya di surga, istrinya Fir'aun.
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Allah memberi perumpamaan wanita yang soleh. Dia adalah ahli surga. Suaminya memang Fir'aun, tapi wanita ini sudah melihat rumahnya di surga sebelum meninggal. Namanya Siti Asia. Nah, kalau yang dirubah oleh Nabi itu namanya Asiyah, pakai shot dirubah. Dulu ada laki-laki di zaman Nabi namanya Harb itu artinya tukang gelut, tawuran terus itu. Antalah Harb, antas silm, namamu ojo Harb ini corokin ini gelut terus. Senangnya apa? Gelut, tawuran terus, ganti silm. Nah, makanya sunnah merubah nama yang artinya jelek. Pak, kalau anak saya sudah terlanjur namanya Jawa, Wibowo, Bambang, Edi, kalau namanya artinya bagus tidak apa-apa. Nah, saya termasuk orang yang melihat sesuatu itu yang dilihat adalah al-ibrah la bil alfad wal mabani lakin al-ibrah fil ma'ani wal maqasid, al maqasid wal ma'ani. Yang penting maknane. Yang penting apa namanya? Maknanya. Nama Jawa, nama Sunda, yang penting bagus. Nah, saudara-saudara, sebab ada orang kaku memahami ajaran Islam ini. Ayyuhassinasmahu, harus Arab, kata saya tidak. Syukur namanya Arab, tapi tidak Arab, tidak apa-apa. Saudara-saudara hadirin, lah yang ketiga, wa ayyu'allimahul kitabah. Nah, maaf, wa ayyuhtinahu dulu. Ada yang mengartikan, ada yang mengatakan termasuk kewajiban orang tua pada anak adalah mengkhitankan. Nah, ini kalau tradisi Pekalongan, tradisi Jawa Tengah sama tradisi Jawa Barat lain. Jawa Barat Pak Haji Imam, Betawi itu sunat itu masih kecil. Ada kalau di Sunda baru sebulan sunat. Kalau Jawa ini rata-rata besar-besar. Alhamdulillah Muhammad Sidki rapati gede. Umur berapa nih si sunat? Umur berapa? 9 sampai. Lah nek sunat tamat SMP lah sing nyunat isin lah. Alhamdulillah. Lah ini sudah dikhitan. Cuma dulu ada tradisi bagus. Kalau di daerah Jakarta tempat saya kecil, atau kemudian di daerah Jawa Barat, anak itu kalau dikhitan biasanya yang bersangkutan sudah khatam apal juz amma. Nek urung apal juz amma ora disunat, Pak. Akhirnya anak-anak saya, zaman saya dulu kecil termasuk di kampung saya, itu di kota sana, anak-anak kecil semua menghafalkan juz amma. Kenapa? Khawatir wedi nek tekan gede urung atam juz amma, urung apal juz amma, sunat wis SMP malah isin. Dan biasanya sebelum disunat itu kemudian dibikinkan acara semacam ini, tapi selamatan sebelum disunat. Masyarakat semua menyaksikan. Anak ini suruh baca, dibacalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun
Alam naj'alil arda mihada. Nah, saudara-saudara, setiap tradisi yang bagus kalau bisa tetap dijaga. Saya sekarang melihat apa yang dikatakan oleh Nabi dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La ya'ti zamanun illa wa ma ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak ada satu zaman kecuali zaman sesudahnya kualitas masyarakat, kualitas manusianya semakin elek. Zaman dulu anak-anak itu pada hafal Quran kecil-kecil, doa hafal juz amma cilik-cilik. Dulu zaman saya kecil, saya ini alhamdulillah Bapak Ibu kelahiran Jakarta, tapi kalau niki ngaji sekolah SDI Kergon. Kergon mana Kergon? SDI Kergon Ma'had. Lalu belajar bahasa Arabnya di SDI Kergon. Makanya ketika saya kemudian dari SDI Kergon pindah ke Buaran, bahasa Arab saya bagus, ngaji di Buaran, ngaji lagi di sana, saya dapat di sini. Itu dulu teman-teman saya, alhamdulillah rata-rata sebelum tamat SD sudah khatam Quran 30 juz. Tapi ini jauh menurun dibanding sebelumnya. Dulu di zaman Imam Syafi'i, orang-orang itu tamat SD bukan khatam Quran 30 juz. Di zaman Imam Syafi'i hafal Quran umure 7 tahun. Coba. Saiki ono 7 tahun hafal Quran. Ada apa tidak 7 tahun hafal Quran? Angel lah. Wong saiki wong cekelane HP terus kok. Kalau dulu anak-anak kita dari kecil-kecil yang dipegang Quran, mereka belum terganggu sama TV, sama HP. Dulu tamat sanawiyah, anak-anak sudah ngaji Fathul Qarib, sudah ngaji Nihayatul Zain, sudah ngaji Bidayatul Hidayah. Saiki ja SMP ngajine kitabe Fathul Facebooki wa Nihayatut TikToki. Lah, inilah yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, la ya'ti zamanun illa wa ma ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu zaman kecuali zaman sesudahnya kualitas masyarakat semakin menurun. Makanya saudara-saudara, kita ini orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal muslimnya mayoritas. Betul apa tidak? Apalagi Pekalongan. Pekalongan ini terkenal kota santri. Ayo kita jaga identitas kesantrian kita orang Pekalongan. Dulu waktu saya mondok di daerah Jawa Tengah sana, Pati, orang Pekalongan ini kalau mondok di sana terkenalnya apa? Wong Kalongan terkenalnya ngaji Qur'ane fasih-fasih. Nah ini kan kelihatan dari wajahnya rata-rata Al-Quran di luar kepala semua ini. Wah di luar kepala semua. Kepala di mana, Quran di mana? Lah sekarang saya mau tanya, kira-kira tradisi ngaji Quran ini di Pekalongan masih dijaga apa tidak? Lah harus. Kalau bisa ditingkatkan. Dulu kalau orang tahu Buaran, pondok Quran. Buaran dulu terkenal yang pas pertigaan itu loh. Pondok apa namanya? Pondok apa namanya? Buaran Kiai Syafi almarhum itu terkenal pondok Quran. Dulu kalau orang Pekalongan terkenal. Nah, kalau bisa ini dijaga. Jangan sampai kemudian kita ini yang dulu terkenal kota santri, kemudian wama ba'dahu syarrun minhu, kualitas masyarakatnya, kualitas generasi mudanya semakin menurun. Bapak-bapak, saya mau cerita. Tapi tolong anak-anak ini rahasia, jangan ngomong-ngomong ya. 8 tahun lalu saya ke Cina. Di Cina saya dibawa teman saya. Teman saya itu punya pondok Quran. Nah, insya Allah saya nanti tanggal 30 saya ke sana lagi, ke Uighur. Lah di sana saya kaget. Ini di Cina, kalau di Mesir, kalau di Arab, anak-anak muda itu pada ngapalin Quran, anak SD ngapalin Quran, kalau mboten heran. Ini di Cina. Teman saya ngajak saya ke pondoknya. Kalau anak Cina, ini nih anak SD katanya.
Sudah hafal 5 juz kelas 1. Walau kan ngetes, saya tes 5 juz berarti antara Al-Fatihah sampai An-Nisa. Walau tes misalnya tilkar rusulu, langsung itu anak umur 5 tahun 6 tahun nyaut tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Wong Cina kan macane Quran rodok ngono. Lah, rodok pelo sih. Wong saya pernah di depan saya tawaf. Pas tawaf itu nang Ka'bah, wong Cina ustadz mimpin. Pas muter mau sampai bagian rukun Yamani kan baca Robbana Atina. Jare ustadz, Robbana Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Lah wong Cina ngono. Lah saya mau ketawa, mau umbat, tapi kalau umbatin takut kualat saya. Aku tawaf nang gurine meneng ae. Ya tapi masih lumayan wong Cina daripada wong Tegal. Lah tawaf sa'i dongane siji ora ganti-ganti. Tawaf sa'i bib, doanya satu. Ya Allah, pada bae ya Allah, pada bae ya Allah, pada bae. Tawaf sa'i doane ya Allah pada bae, ya Allah pada bae. Lah selesai tawaf ditanya sama bapak-bapak, Mbah Selamat, lo jenengan kok tawaf sa'i doanya ya Allah pada bae, ya Allah pada bae. Apa jawabnya? Kata Mbah Selamat, lah kayak wong sing pada donga sing bahasa Arab apik-apik kae, nyong maksudnya pada bae kayak kowe. Masa ya Gusti Allah ora paham? Keren ini orang Tegal. Masa ya Gusti Allah ora paham? Saudara, wong Cina maca Quran ngono iku. Lalu saya di kelas 2. Ini hafal 10 juz. Kula tes. Masuk ke kelas 3, hafal 15 juz, kula tes. Sampai kelas 6. Disitulah saya menangis. Ya Allah, ini kok orang ngapalin Quran adanya di Cina. Kalau yang menghafalkan Quran semacam ini di Wiradesa, di Buaran, apalagi di Arab, di Mesir, saya tidak heran. Kok adanya di Cina? Lah inilah, lalu saya ingat hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kanjeng Nabi bersabda, ummati kal matar, la yudra awwaluhu khairun am akhiruh. Umat saya itu, kata Nabi, seperti hujan. Ummati kal matar, dalam riwayat lain, mathalu ummati mathalul matar, la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu khair. Umat saya perumpamaannya, kata Kanjeng Nabi, seperti hujan. Coba lihat hujan, saudara-saudara. Kadang-kadang hujan itu ada yang cilik dulu, kecil dulu, gerimis, lalu lama-lama deres. Ada hujan sebaliknya, deres langsung, suwi-suwi entek. Lah maksud Kanjeng Nabi, kadang-kadang ada umat Kanjeng Nabi itu yang kita tidak mengira. Di akhir zaman seperti tadi itu yang saya lihat di sana, ternyata kok ada orang menghafalkan Quran. Alhamdulillah. Kalau di Arab Masjid Nabawi saya nggak heran. Saya sering di Masjid Nabawi saya panggil anak kecil orang Arab. Saya panggil umur 6 tahun. Orang Arab kan kalau anak laki-laki kalau nggak dipanggil Ahmad, Muhammad, Abdullah. Jangan 6 tahun, lebih kecil dari Muhammad Siddiq Wibowo ini. Melayu kono, Melayu kene, saya panggil. Ya Ahmad, ta'al hinak. Abdullah, ta'al hinak. Sini nak, sini nak. Anak itu mendekati saya. Saya tanya, kam juz'an hafidhal an? Sudah berapa juz kau hafal Quran? Dia jawab, khamsa juz'in walillahil hamd. Sudah 5 juz Pak, alhamdulillah. Saya bilang, tayyib, ahsantum, ahsantum. Keren, menyala. Cara saiki apa? Menyala. Dia balik bertanya pada saya, Andunisi anta? Saudara, bapak ini orang Indonesia. Saya bilang, haywa, Andunisi ana. Ya, saya orang Indonesia.
Anak itu manggut-manggut ngomong begini pada saya. Ma'ruf minasyakl, ketahuan dari bentuknya, Pak. Wallahi ngomong ngaten, wallahi. Udah tak jiwit bocah. Mentang-mentang hidung saya pas-pasan. Mungkin nek sing dijak ngomong bibidin yo, Yamani anta Yaman, ngono kan. Oh, niku lho Jawa ya. Lah, dia nanya, Andunisi anta? Saya bilang ya, aywa Andunisi ana. Nah, saudara-saudara, inilah yang saya katakan. Mana-mana tradisi yang baik kita jaga. Sebab apa? Zaman semakin akhir ini mendidik anak semakin berat. Mendidik anak semakin berat. Sama beratnya memberi makan anak dengan rizki yang halal, abot. Apalagi kalau nanti mau mencarikan guru buat anak-anak kita. Saya punya kepentingan menyampaikan, sakniki Bapak Ibu, carikanlah anak-anak kita guru-guru yang tepat buat anak kita supaya dia belajar agama lewat sanad yang betul. Al ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sebab ilmu itu adalah menunjukkan kualitas keberagamaan seseorang. Karenanya kalau panjenengan pengen anaknya tidak keliru luru guru, carilah guru buat anak-anak kita yang mengajarkan paham yang benar, paham ahlus sunnah wal jamaah. Wis sing paling aman luru kiai nang kampung, luru madrasah nang kampung, luru kiai, luru madrasah, luru guru sing pahami paham NU. Itu yang paling penting. Saya kemarin sudah mengajarkan dan menyampaikan pada saat acara peresmian Turos di Sunan Kudus. Sana ada Syekh ulama besar Indonesia, namanya Syekh Abdul Hamid. Asli Kudus, asli. Saya katakan, saya kenalkan ini pengurus NU. Kata saya yang hadir Rois Syuriah NU, ada Kiai Haji Muhibbul Aman. Ini dari Pasuruan. Terkenal itu yang mengharamkan son horeg. Hadir juga di sana kemarin Habib Ibrahim Lutfi Alatos. Majelis Asmaul Husna niku Suriah NU itu. Ada kiai yang lain, ada Habib Ahmad Al-Habsyi. Saya bilang, lah inilah NU. NU itu tengah-tengah. NU itu tawassut, NU itu itidal. Kata saya cuma cukup mengatakan, ini loh pengurus NU kuwi ono kiai Jawane, ono kiai Ba'alawine. Supaya paham nama mboten? Jangan mau diadu domba. Ini semua ulama-ulama kita, ya, hum ahlul ardi fad dakiri. Mereka ini adalah orang-orang soleh. Betul apa tidak? Lah ini sekarang memang Masya Allah zaman fitnah. Saya hanya mengatakan, ayo umat Islam terutama warga NU, jangan mau diadu domba. Sebab berat. Tugas kita menjaga faham ahlus sunnah wal jamaah ini berat. Dari zaman dulu orang tidak senang kalau NU kompak. Moga-moga persatuan umat, persatuan bangsa tetap bisa kita jaga. Allahumma amin. Semoga insya Allah hajat daripada Bapak Haji Imam Ibu Haja Iswati dengan acara malam hari ini, beliau sekeluarga rizkinya sama seperti panjenengan yang hadir, rizkinya dikasih oleh Allah berkah. Anak-anak kita semua juga sama seperti yang diinginkan oleh Sahibul Hajat Pak Imam. Anak-anak kita, kula panjenengan sedanten, anak-anaknya oleh Allah dijadikan anak-anak yang solehah, dan insya Allah kita kumpul bersama para masyayikh Nahdlatul Ulama, selamat fid dunya wal akhirah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ya halus-halus.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada beliau, guru kita Kiai Haji Zulfa Mustafa, yang telah memberikan ilmunya, nasihatnya, serta wejangan yang luar biasa untuk kita malam hari ini. Yang pertama terkhusus bagi orang-orang tua yang telah memiliki putra dan putri. Tadi kita punya kewajiban memberikan hak anak-anak kita yang harus diberikan kepada oleh kedua orang tuanya. Di antaranya adalah tadi yang disampaikan oleh beliau, memberikan nama yang terbaik buat anak-anak kita. Itu adalah haknya anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, karena nama itu adalah juga harapan sekaligus doa. Kalau kita memberikan nama yang baik atau kita meniru nama orang yang sukses, nama seorang wali, nama seorang ulama, nama seorang yang soleh, kita berharap dengan meniru nama orang yang baik tersebut, kita berharap anak kita juga menjadi orang yang soleh, orang yang dimuliakan oleh Allah seperti orang yang kita tiru namanya tersebut. Yang kedua, banyak juga amalan-amalan yang harus dilakukan oleh orang tua. Di antaranya nggih, dadi wong tua iki sing akeh tirakate, sing akeh dungane, sing akeh salate, sing akeh ngajine, supaya nanti apa? Harapannya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak mengecewakan orang tuanya, tapi menjadi anak yang membanggakan dan mengangkat derajat orang-orang tuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bu, berarti tindak pundi? Urung kon mulih kok is mulih. Urung bubar acarane iki sik dawa. Sik tekan jam 3 iki acarane, tenang wae. Nek badhe pipis iki monggo, tapi ya masuk rombongan kok kuwi nang kamar mandi kan ora mungkin ya. Nah, apa? Nah, arah. Jadi saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu nih, niki sedikit saja apa yang disampaikan oleh Kiai Zulfa tadi. Jenengan tadi kan diparingi ijazah niku, supaya calon orang tua kalau ingin punya anak, diantaranya ketika pertama proses mau kumpul antara suami dan istri, pertama sholat sunnah sih. Pertanyaan saya, abot apa enteng? Jujur. Abot ya, abot. Padahal cuma pirang menit. Sholat sunnah kan cuma pirang menit. Umumnya kelas jenengan kalian kulon ini. Allahu Akbar. Dolin amin. Allah jujur kan rampung. Apa mana wes bojone ngundang-undang apa oke? Apa Mas sudah suwi-suwi lah. Ya sholatnya ora bakal telang petang rokaat, rong rokaat rampung sampean. Pertama hanya berapa menit? Yang kedua disampaikan oleh Kiai Zulfa tadi, ketika istrimu hamil, maka si suami dan si calon ibu, dan si calon bapak dan si calon ibu memperbanyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur kalau bisa satu hari hatam Al-Quran. Saged apa mboten? Abot, nek 30 modele ora suudon, aku ora suudon. Saka kene iki wis ketara sih, angel nemen angel. Minimal 1 juz satu hari. Berarti 1 bulan hatam. Sakit apa badan? Abot juga setengah juz sedino. Angel. Oke, saya ngasih pertanyaan begini. Kira-kira amalan yang disampaikan oleh Kiai Zulfa tadi hanya sholat sunnah sebelum jenengan kumpul dengan istri atau dengan suami, dan ngaji selama 9 bulan. Berarti kan hamil 9 bulan tok, kecuali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i suwi ning jero weteng. Nek jenengan kalian kula kan paling normalis 9 bulan. Ngaji selama 9 bulan berat napa enteng? Napa? Jujur mawon. Enteng. Ngelakoni apa urung? Ngomong ya gampang. Saya kasih perbandingan begini. Amalan yang diberikan oleh Kiai Zulfa Mustafa itu sebenarnya enteng banget untuk kehidupan kita di masa akan datang. Ketimbang kita melakukan ibadah hanya 9 bulan itu proses hamil istri kita 9 bulan, kita ngaji koyone abot, daripada kita punya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Berapa tahun orang tua nanggung beban? Pikiran kita kayak perbandingan. Ketika anaknya sudah menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya, anaknya nggak beribadah kepada Allah, anaknya membawa masalah, mulih-mulih malah nyun sewu dalam keadaan
al tenggengu. Mulih karo pirang tahun wong tua nanggung beban. Belum lagi ada laporan Pak Kapolsek sowan nang wong tuane, Bu kula sowan mriki nggih, putramu tak tangkep kowe. Naudzubillah min, orang tua beban lagi. Ini tadi dikasih amalan yang enteng, yang ringan supaya apa? Supaya dapat rumus kehidupan di bertahun-tahun yang akan datang, hidupnya jenengan tidak terganggu dengan kelakuan nakal anak-anak kalian. Iki jenenge membentengi, bangun pondasi sebelum Anda memberikan hiasan terhadap rumah tersebut. Kalau pondasinya sudah siap, pondasinya kuat, bangunannya kuat, maka mau dikasih variasi apapun rumahnya kuat. Tapi nek wis pondasine ora kuat, maka menerima badai nanti anaknya nggak kuat. Menerima cobaan, menerima kemajuan zaman, ada fitnah, ada kemaksiatan model ngene ora kuat anaknya. Kenapa? Pondasinya tidak disiapkan oleh orang tuanya. Yang dimaksud oleh Kiai Zulfa tadi adalah kita membangun pondasi ben kuat anak-anaknya. Nanti ada kemajuan zaman model apapun, ada kemaksiatan model apapun, anak kita tetap berada di jalannya guru-gurunya, berada di jalannya para salafun saleh, berada di jalannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten niku, lah ketimbang beban tahunan malah krungu kabar anake nyolong, anake narkoba, anake ngene, naudzubillah min dzalik. Lebih baik dan lebih enteng banget proses ketika anaknya belum lahir ke dunia sudah dipersiapkan untuk menghadapi ruwete dunia yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Karena Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anakmu sebagaimana mereka akan hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Karena anak kita tidak hidup di zaman kita sekarang. Anak kita akan hidup 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Jenengan kalian kula nggak tahu apa yang terjadi 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Iki 2020 wae. Maksiat merajalela bisa diakses dengan mudah oleh orang-orang semua di handphone dan di media sosial yang lain. Bagaimana kita membayangkan 30 tahun yang akan datang? Teknologi semakin maju, media semakin terbuka, dan apapun akan semua semakin mudah diakses oleh anak-anak kita walaupun dari dalam kamarnya. Ketoke anake nang jopo kudungan, pecinan, baju koko, melu solawatan, tapi kita nggak tahu. Ketika di dalam kamar, ketika dia sendirian, apa yang ditonton di dalam handphonenya anak-anak kita, orang tua nggak ada yang tahu. Iki nembe 2020. Belum lagi kalau 2040, 2050 yang anak-anak kita akan hidup di zaman itu. Oleh karenanya persiapkan orang-orang tua, jangan hanya mempersiapkan hanya rumah, kendaraan, pakaian yang mewah, jangan. Tapi kita juga ada yang lebih penting, yaitu persiapkan iman, persiapkan ilmu, persiapkan akidah, persiapkan akhlak yang baik, agar anak-anak kita membanggakan dan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad